Bukan karena kelahiran seseorang menjadi hina, bukan karena kelahiran seseorang menjadi mulia, tetapi karena perbuatanlah seseorang menjadi hina atau mulia. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Semoga para pemirsa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia anaknya. Selalu dalam lindungan Sang Triratna, Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang Romo tentang Pancasila dan Pancadhamma. Bersama narasumber kita yang luar biasa ini, Romo Aryadi, Sarjana Pendidikan Buddha. Nama budaya Romo? Nama budaya. Apa kabar Romo? Baik, sehat. Sebagai umat Buddha, apakah ada aturan-aturan moral untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari Romo? Ya tentu kita sebagai umat yang menganut agama atau keyakinan memiliki hal-hal yang harus dilakukan, juga hal-hal yang harus dihindari. Jadi di dalam agama Buddha, ya, bagi umat Buddha sendiri memiliki aturan dasar selain menyatakan keyakinan pada Buddha, Dhamma, Sangha, ya tentu mereka juga harus melaksanakan yang namanya Pancasila Buddhis atau Pancasila. Pancasila ini artinya 5 aturan kemoralan. Jadi 5 aturan kemoralan inilah yang hendaknya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Buddha. Karena memang ada istilah di dalam agama Buddha itu mengenal upasaka, upasika. Jadi upasaka itu adalah umat laki-laki, upasika itu adalah umat perempuan. Nah, upasaka upasika ini artinya adalah seseorang yang dekat dengan Dhamma. Nah, bagaimana cara seseorang bisa dekat dengan Dhamma? Ya tentu dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha, yaitu Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu Romo, bisakah Romo menjelaskan lebih detail Pancasila Buddhis itu bagaimana Romo? Iya. Pancasila Buddhis ini ada 5 aturan, di mana memang ini adalah aturan dasar yang harus dilaksanakan oleh seseorang sebagai penganut ajaran Buddha. Dan sebenarnya aturan ini juga hal yang membuat seseorang itu disebut manusia yang seutuhnya manusia begitu. Kenapa begitu? Karena di dalam 5 aturan ini, Pancasila Buddhis ini yang pertama adalah tidak membunuh makhluk hidup. Kemudian melatih diri untuk menghindari tidak mencuri, melatih diri menghindari perbuatan asusila atau berzina, melatih diri menghindari perbuatan atau ucapan bohong. Dan yang kelima, melatih diri menghindari makanan atau minuman yang menyebabkan memabukkan atau mabuk. Jadi kalau 5 aturan ini dilaksanakan, tentu seseorang itu memiliki moral yang baik. Begitu ya, Tetapi Romo? kalau misalnya 5 ini dilanggar, ya kita bisa lihat di masyarakat, contoh ada orang yang suka membunuh misalnya, atau suka mencuri. Kan orang tidak mungkin mengatakan, oh dia seperti manusia, berarti seperti binatang kelakuannya kan gitu, Gitu seperti hewan gitu. Nah, makanya kita dianjurkan untuk melatih 5 aturan ini sebenarnya tidak hanya untuk kita melakukan kebaikan, tetapi sebenarnya juga untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi ada 5 tadi. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kalau demikian Romo, seperti Pancasila Buddhis itu seperti satu sumpah ya Romo, sumpah etika gitu. Dan sifatnya bisa pasif ya dibilang Romo. Bisa dibilang begitu sebenarnya. Cuman kalau di dalam agama Buddha, di situ kalimatnya adalah melatih diri menghindari. Jadi berusaha menghindari hal-hal ini begitu. Lebih mengarah ke bertekad sih, tidak bersumpah gitu. Karena kalau bersumpah kan agak
konotasinya kan harus dilakukan pasti gitu. Kenapa di dalam agama Buddha dikatakan berlatih diri atau bertekad melatih diri menghindari? Karena untuk tidak terhindar itu agak sulit, sangat tidak mudah lah begitu. Tetapi melatih diri menghindari gitu. Berjanji ya gitu ya Romo. Ya mungkin seperti itulah, tapi kalau di dalam agama sih berarti itu ya. Sifatnya menghindari seperti Panatipata, Weramani, Sikapadang, sama Dhyami itu menghindari pembunuhan. Ya. Berarti itu kayaknya sifatnya pasif. Ya. Jadi betul. Aktifnya itu Pancadama ya Roma? Ya betul, jadi memang kalau kita sebagai umat Buddha melaksanakan Pancasila Buddhis ini tidak membunuh. Ya, kenapa kita melatih diri untuk tidak membunuh? Misalnya yang pertama, berarti kita mengembangkan cinta kasih. Atau di dalam diri kita memang sudah ada belas kasihan dan cinta kasih. Oh, saya tidak mau membunuh nih, karena saya kasihan begitu. Tetapi tidak membunuh atau menghindari pembunuhan ini sifatnya memang pasif. Nah, aktifnya bagaimana? Nah, maka ada istilah Pancadama itu. Jadi melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup berarti secara aktifnya mengembangkan cinta kasih dan belas kasihan. Jadi kalau misalnya Pancasila itu kita menghindari, tetapi kalau aktifnya Pancadama ketika ada orang lain atau makhluk hidup yang membutuhkan pertolongan, ya kita bantu. Itu bentuk cinta kasih yang nampak, yang aktif kan begitu. Oh, berarti begitu ya Romo. Ya. Ini yang harus terus dikembangkan. Ya, sama juga dengan yang kedua misalnya. Nah, sila kedua melatih diri untuk tidak mencuri. Berarti kalau misalnya pasifnya tidak mencuri, ya Pancadama atau aktifnya, ya kita bekerja memperoleh penghidupan dengan cara yang benar, bekerja melakukan hal yang baik, yang halal lah kalau bahasa umumnya begitu. Nah, jadi ini juga yang aktifnya, yang Pancadamanya. Kemudian kalau misalnya ketiga nih, melatih diri menghindari perbuatan asusila atau berzina. Apa aktif atau Pancadamanya? Yaitu mengembangkan perasaan puas. Puas dengan pasangannya ya? Puas dengan pasangannya sendiri, puas dengan apa yang dimiliki begitu. Jadi kalau orang melaksanakan sila ketiga ini tentu perselingkuhan juga tidak akan terjadi sebenarnya. Iya, karena cukup dengan istrinya. Lalu pertanyaan muncul nih, bagaimana dengan yang belum menikah? Bagaimana yang jomblo? Apa pasif atau aktifnya melaksanakan sila ketiga nih? Yang mengembangkan perasaan puas dengan kesendiriannya pada saat itu. Jadi tidak sampai melakukan perbuatan yang melanggar sila ketiga dengan melakukan hal itu dengan yang bukan pasangan kan gitu. Oh, puas dengan kesendiriannya, puas dengan kejombloannya kalau bahasa gaulnya kan. Mungkin gitu. Bisa juga dengan benda ya Romo. Oh, saya puas punya HP saya gitu. Ya itu kalau misalnya HP benda ya. teman tidak diambil gitu ya. Itu sila kedua jadinya. Gitu. Terus kemudian kalau yang keempat saya lanjut dulu. Kalau yang keempat kan melatih diri menghindari ucapan tidak benar atau tidak berbohong. Berarti aktifnya adalah mengembangkan kejujuran. Jadi kalau kita berusaha menghindari untuk tidak berbohong, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita ucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik kan gitu. Jadi mengucapkan kalimat yang jujur. Jadi mengembangkan kejujuran. Kemudian terakhir yang kelima. Oke, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita break sejenak ya. Pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita kembali dalam mimbar agama Buddha bersama Romo Aryadi SPDB. Romo, yang tadi yang kelima itu loh, main tentang Pancadama. Ya baik, jadi kalau sila yang kelima itu melatih diri menghindari makanan atau minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Berarti Pancadamanya adalah mengembangkan perhatian atau sati. Ya, jadi di satu sisi kita menghindari hal yang membuat kesadaran kita lemah, di satu sisi ya kita mengembangkan perhatian atau kesadaran kita. Ya salah satu caranya ya dengan meditasi seperti itu. Oh, meditasi ya, Romo. Jadi itu yang Pancadama dan Pancasila Buddhis itu. Lalu begini Romo, dalam era zaman modern sekarang ini, apakah Pancasila dan Pancadama itu masih bisa kita terapkan dengan benar gitu Romo? Ya, sebenarnya sih aturan
sebagai perumah tangga melaksanakan Pancasila Buddhis ini kan sudah lama sekali diajarkan Sang Buddha 2600 tahun yang lalu kan. Ya, Tetapi kalau kita melihat situasi kondisi kehidupan masyarakat sekarang bahkan masih sangat relevan melaksanakan Pancasila Buddhis dan Pancadhamma ini. Mengapa? Karena memang ketika kita mempraktikkan Pancasila Buddhis ini sebenarnya juga membuat perlindungan untuk diri kita agar terhindar dari hal-hal negatif kan begitu. Ya. Jadi bahkan di dalam kalau kita Parita Suci atau dalam kita saat puja bakti, di situ kan ada kalimat Silena Sugating Yanti, Silena Boga Sampada, Silena Nimbuting Yanti. Jadi dengan melaksanakan sila, seseorang bisa terkondisi lahir di alam bahagia atau alam surga. Jadi dengan melaksanakan sila atau Pancasila Buddhis ini juga seseorang bisa terkondisi memiliki kekayaan lahir dan batin. Jadi selain kekayaan batin juga kekayaan secara materi yang tentu dengan kekayaan materi yang baik gitu. Terus dengan melaksanakan sila ini juga seorang bisa mengurangi kekotoran batin di dalam dirinya kan gitu. Jadi apakah masih relevan? Ya masih akan terus relevan. Kenapa? Karena selama manusia masih memiliki kotoran batin, Pancasila Buddhis ini masih tetap relevan untuk mengurangi kotoran batin seseorang. Berarti sangat bagus diterapkan ya. Ya, itulah mengapa kita sebagai umat Buddha sebenarnya memang dianjurkan dan diharapkan memang sebenarnya melaksanakan ini dalam kehidupan sehari-hari begitu. Makanya seperti di awal saya katakan tadi bahwa kita sebagai umat Buddha selain mengatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, ya kita hendaknya ya melaksanakan Pancasila Buddhis ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk umat perumah tangga ya Romo? Ya perumah tangga. Itu diharuskan, diwajibkan, apa dianjurkan Romo? Ya kalau orang bijaksana sebenarnya tidak harus diwajibkan, mereka akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk dilakukan sebenarnya. Makanya di dalam agama Buddha tidak ada kata istilah wajib atau harus, tetapi di situ melatih diri menghindari. Nah jadi apakah ada paksaan? Ya orang bijaksana tidak harus dipaksa untuk mau melakukan hal baik sebenarnya. Tapi mungkin pada awalnya agak dipaksakan ya Ma? Kalau peraturan biar orang agak disiplin gitu Ma? Sebenarnya begini, kenapa umat Buddha dianjurkan untuk melaksanakan Pancasila Buddhis, Pancadhamma dalam kehidupan sehari-hari? Karena Pancasila Buddhis ini sangat erat hubungannya dengan hukum karma. Erat hubungannya dengan sebab akibat. Nah, seperti misalnya ketika seseorang suka membunuh atau gemar membunuh, karena kegemarannya membunuh makhluk hidup, menyakiti makhluk hidup, bisa terkondisi lahir di alam menderita, alam neraka, alam peta, alam binatang atau alam asura gitu. Nah, kalaupun nanti dia lahir jadi manusia, seseorang yang gemar membunuh ini bisa memiliki umur pendek, berpenyakitan. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui sehingga kenapa kita perlu melaksanakan Pancasila Buddhis ini? Karena akibatnya ini sangat berhubungan erat dengan hukum karma. Gitu. Berarti sangat bermanfaat mempraktekkan Pancasila Buddhis ya Romo? Ya. Dan mengembangkan Pancadhamma. Ya, gitu. Karena memang Pancasila Buddhis ini kalau kita langgar, kalau kita tidak melaksanakannya, itu otomatis mendapatkan karma buruk lah, gitu. Ada akibatnya langsung, gitu. Ya seperti tadi membunuh, akibatnya itu mencuri misalnya. Nah, mengakibatkan kita selain lahir di alam menderita, di masa akan datang kita akan lahir di keluarga atau orang yang tidak memiliki apa-apa atau miskin kan gitu. Oh gitu ya Romo. Karena suka mencuri mengakibatkan barang orang hilang, kepemilikan orang jadinya tidak ada ya, mengakibatkan dirinya lahir di keluarga yang tidak punya apa-apa. Jadi kalau seandainya kita kok sering kehilangan, berarti itu ada sebabnya ya Romo? Ya banyak sebab, tapi salah satunya ya akibatnya juga suka melanggar Pancasila Buddhis. Iya. Gitu. Nah, bahkan kalau kita berbicara tentang Pancasila Buddhis ini, Sang Buddha bahkan mengatakan bahwa untuk lahir jadi manusia yang sehat secara mental dan jasmani itu minimal memiliki sila yang baik. Pancasila Buddhis ini yang baik. Berarti Romo boleh untuk supaya pemirsa mengetahui melaksanakan Pancasila Buddhis ini bukan hanya untuk umat Buddha ya, tetapi seperti aturan etika hidup gitu ya? Ya sebenarnya Pancasila Buddhis ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun karena sifatnya kan universal. Ya. Sifatnya kan universal. Seperti ya tadi contoh lah, saya ulang lagi contoh sila pertama, tidak membunuh makhluk hidup. Kan
tidak ada orang di dunia yang mau dibunuh gitu. Iya. Ya, tentu kita harus menghindari Semua itu. orang Ya, ingin semua hidup orang bahagia ya. betul. Nah, begitu. Dan ini memang aturan yang universal sebenarnya. Tadi tidak harus dilaksanakan umat Buddha, bahkan semua orang pun bisa melaksanakan. Tetapi tentu kita sebagai umat Buddha, utamanya yang Sang Buddha sendiri mengajarkan hal ini ya kita ya hendaknya melaksanakan dengan baik. Gitu. Oh gitu ya Romo. Jadi bagaimana peran Pancasila Buddhis dalam membentuk karakter seorang Buddhis sejati gitu mah? Ya, seperti saya katakan di awal tadi, ya, ada istilah kita dalam agama Buddha kan upasaka upasika tadi. Ya. Ya, di mana artinya upasaka upasika ini artinya adalah seseorang yang dekat dengan Dhamma. Jadi kalau mereka dekat dengan Dhamma tentu mengetahui apa yang Sang Buddha ajarkan, mengetahui Dhamma itu sendiri. Selain mengetahui tentu juga mereka berusaha melaksanakan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, jadi bagaimana Dhamma ini atau Pancasila ini bisa membentuk karakter seseorang? Ya dengan mempraktekkan Pancasila Buddhis ini tentu secara otomatis akan membuat seseorang itu lebih menyayangi makhluk hidup, tidak gampang menyakiti, lebih dermawan, tidak gampang mengambil barang orang yang bukan miliknya atau haknya, tapi justru malah mau memberi kepada orang lain kan begitu, membantu. Tidak berbuat asusila, lebih menghargai pasangannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti mengurangi perselingkuhan. Betul, ya, salah satunya. Karena sekarang banyak orang bercerai atau selingkuh. Ah, berarti dengan melaksanakan Pancasila Buddhis dan Pancadhamma itu bisa menjaga kehidupan ini ya. Betul, betul. Jadi mengurangi permasalahan dalam rumah tangga juga sebenarnya. Ya. Berarti sangat baik untuk dijalankan para pemirsa yang menurut wejangan Romo, Pancasila Buddhis dan Pancadhamma. Ya, karena memang ya sebenarnya ini adalah pelindung kita juga. Ya, jadi Pancasila Buddhis ini sebenarnya pelindung kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sering berlatih itu ya Romo, otomatis ya, dia seperti ada apa? Ada kayak warning gitu ya. Oh kok kita mau ngambil punya orang kok tidak jadi. Oh saya kalau menghindari mencuri. Gitu ya betul. Jadi ya secara otomatis akan melindungi dirinya sendiri dengan melaksanakan itu begitu. Melindungi diri sendiri, melindungi orang lain, betul. Melindungi dunia ini ya Romo. Ya, gitu. Jadi sangat besar manfaatnya sebenarnya melaksanakan Pancasila. Kita bisa lihat Ibu Sriana bahwa banyak kejahatan yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya juga karena ya ujung-ujungnya pasti ada pelanggaran dari aturan moral ini. Pembunuhan, perampokan, pencurian, korupsi termasuk. Korupsi ya Romo, kalau kita cerita korupsi sedikit Romo, ini mungkin keluar topik sedikit. Sekarang korupsi itu semakin, kok grafiknya semakin meninggi Romo. Ya. Berarti itu kurang apa ya Romo dalam Pancasila Buddhis? Sila keberapa Romo? Kurang praktek dalam sila kedua ini sebenarnya mengambil barang atau mengambil hak orang lain. Berarti apa keserakahan ya Romo? Ya, jadi sebenarnya dengan melaksanakan Pancasila Buddhis ini tadi juga akan mengurangi sebenarnya seperti loba dosa moha, ya, keserakahan, kebencian, kegelapan batin, delusi begitu. Jadi banyak sebenarnya manfaatnya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, juga untuk melindungi orang lain dari hal-hal yang negatif yang memungkinkan bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi hidup kita bisa lebih damai, Romo. Betul, betul. Kemana-mana kok orang tidak takut, oh dekat ini kok nanti barangku hilang gitu ya Romo. Ya. Dekat ini kok maaf bisa salah masuk ini gitu ya Romo. Betul, bisa begitu. Jadi sangat bermanfaat pemirsa melaksanakan Pancasila Buddhis dan mengembangkan Pancadhamma. Tapi dalam sekarang ini Romo, bagaimana implementasinya dari kecil itu diterapkan Romo? Ya. Apa di wihara-wihara ada kegiatan? Sebenarnya itu juga peran orang tua untuk membiasakan anaknya datang ke wihara, ikut baca parita, dan juga mengerti artinya dari apa yang dibaca itu, seperti Pancasila Buddhis begitu. Oke pemirsa, ini seru sekali pembicaraan kita. Kita break sejenak. Nanti pemirsa tetap stay di tempat ya. Kita break sejenak. Berjumpa kembali pada Mimbar Agama Buddha. Tema kali ini Pancasila dan Pancadhamma sangat bagus sekali. Silakan Romo memberikan closing statement-nya Romo. Ya,
Ibu, Bapak, saudara-saudari pemirsa yang ada di rumah. Kita sebagai umat Buddha yang meyakini ajaran Sang Buddha, ya hendaknya berusaha dalam kehidupan sehari-hari, sedikit banyak mempraktekkan ajaran Sang Buddha, yaitu terutama mempraktekkan Pancasila Buddhis ini, karena Pancasila Buddhis ini juga akan melindungi kita dari hal-hal negatif.